Bapak Ibu sekalian, kembali berjumpa bersama Pak Guru Pedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam luar biasa. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, Pak Guru Pedia sebagai channel yang terus update tentang pendidikan, literasi, dan kepegawaian untuk memberikan informasi terbaru bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, kita ingin berbagi tentang bagaimana Bapak Ibu bisa download contoh modul ajar atau RPP indikator umpan balik konstruktif yang bisa dilakukan atau dijadikan sebagai instrumen di dalam melaksanakan observasi kelas, ya, terutama dalam hal menyusun modul ajar yang sesuai dengan indikator umpan balik konstruktif pada observasi kelas untuk pengelolaan kinerja di PMM. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa channel Pak Guru Pedia ini senantiasa untuk memberikan informasi yang terbaru. Silahkan Bapak Ibu bisa klik Pak Guru Pedia pada laman YouTube Bapak Ibu sekalian, sehingga di sini Bapak Ibu akan banyak menemukan informasi-informasi terbaru tentang pendidikan. Disajikan tentang banyak informasi-informasi terupdate bagaimana Bapak Ibu dan kita semuanya menyongsong untuk lebih maju dan berkembang dengan mutu. Nah, Bapak Ibu kita berbahagia, mari kita lanjutkan. Nah, di sini terdapat contoh modul sehingga Bapak Ibu juga bisa dapat menyusun modul ini sesuai dengan inspirasi atau contoh yang sudah ditampilkan. Nah, untuk membuat modul tentu saja Bapak Ibu perlu mengintegrasikan indikator. Jadi indikator fokus perilaku umpan balik konstruktif yang harus muncul di kegiatan pembelajaran dan juga muncul secara implisit ataupun eksplisit di langkah-langkah pembelajaran. Apa saja indikator umpan balik konstruktif? Nah, Bu, ini ada guru memberikan umpan balik dengan menyebut spesifik bagian tugas yang baik. Nah, kemudian setelah menerima tugas dari peserta didik, guru dapat memberikan umpan balik secara spesifik dengan menyoroti bagian-bagian tertentu dari tugas tersebut. Kemudian, guru menghubungkan umpan balik dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Jadi, pada rubrik umpan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu supaya memasukkan tentang perilaku yang dianjurkan di dalam RPP itu atau modul ajar yang dibuat supaya menunjukkan atau secara implisit maupun eksplisit itu menunjukkan perilaku yang dianjurkan. Apa umpan balik konstruktif? Yaitu upaya penyampaian informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada peserta didik menumbuhkan motivasi belajar. Bapak Ibu tidak usah khawatir, file ini bisa diunduh Bapak Ibu langsung dari Drive maupun dari web Pak Guru Pedia. Di sini sudah disediakan tentang contoh-contoh RPP indikator umpan balik konstruktif. Nah, di sini Bapak Ibu sudah disediakan contoh-contoh berbagai modul ajar dari 8 indikator fokus perilaku yang dianjurkan masuk pada RPP modul ajar saat observasi kelas dilakukan dan diobservasi oleh kepala sekolah. Mari kita kembali ke rubrik. Nah, dalam rubrik ini Bapak Ibu yang harus masuk pada RPP atau modul ajar fokus perilaku yang diobservasi. Misalnya guru memberikan umpan balik spesifik berorientasi tujuan. Di sana ada tindakan guru, aktivitas yang harus dilakukan. Misalnya
guru memberikan umpan balik dengan menyebut spesifik bagian tugas yang dinilai dan perlu perbaikan. Contohnya, anak-anak tugasnya sudah bagus. Ini sangat luar biasa, diapresiasi Bapak Ibu. Kemudian mungkin ada yang perlu perbaikan. Kamu di sini perlu ada perbaikan, yang perlu diperbaiki ini dan sebagainya. Kemudian yang kedua, guru menghubungkan umpan balik dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Jadi umpan balik atau feedback yang diberikan itu selaras dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Kemudian guru menggunakan pertanyaan untuk membantu peserta didik memunculkan ide perbaikan. Kira-kira dengan kekurangan ini kalian akan memperbaikinya seperti apa? Kan seperti itu. Nah, kemudian untuk fokus perilaku, guru memberikan umpan balik yang fokus pada proses dan usaha peserta didik. Jadi perilaku yang dianjurkan adalah guru memberikan umpan balik fokus pada peserta didik untuk refleksi dan perbaikan, menjelaskan keterkaitan dengan yang mungkin dicapai. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi. Nah, ini sangat penting juga Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, fokus perilaku dalam RPP yang akan diobservasi atau modul ajar yang digunakan dalam praktik pembelajaran, munculkan guru menunjukkan kesediaan mendiskusikan umpan balik dengan peserta didik. Jadi, misalnya di sini guru membuka komunikasi untuk saling bertukar pikiran atau komunikasi untuk mendiskusikan umpan balik kepada peserta didik. Guru mendengarkan secara aktif tanggapan peserta didik terhadap umpan balik yang diterimanya. Jadi peserta didik tidak serta-merta langsung bisa menerima apa yang dikatakan guru. Mereka juga bisa memberikan tanggapan. Kemudian guru menyediakan waktu mendiskusikan umpan balik selama atau setelah kelas. Misalnya silakan anak-anak umpan balik yang sudah diberikan oleh Pak Guru, mungkin ada yang perlu didiskusikan untuk menyempurnakan. Nah, itu harus muncul dalam tindakan pembelajaran. Secara implisit atau eksplisit bisa ditulis dalam langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu. Nah, untuk mengunduh contoh tentang RPP atau modul ajar pada indikator umpan balik konstruktif, silakan Bapak Ibu bisa klik link di bawah deskripsi grup, deskripsi channel ini. Dalam grup juga, maksudnya grup drive, di situ juga bisa diunduh, dipilih sesuai dengan kebutuhannya, atau pada link web Alepenaku juga disediakan sehingga Bapak Ibu bisa memilihnya. Demikian Bapak Ibu informasi dari Pak Gurupedia tentang cara menyusun modul ajar terkait dengan atau terintegrasi dengan umpan balik atau indikator umpan balik konstruktif dari atau untuk kegiatan observasi kelas pada pengelolaan kinerja. Jangan lupa untuk membantu channel ini semakin berkembang. Mohon untuk subscribe, like, dan memberikan saran, masukan, serta komentar. Demikian dari Pak Gurupedia, semoga bermanfaat. Salam hebat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.